Oke, teman-teman mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. salam sejahtera kita semua. Salam Mungkin sejahtera. ini video data saya singkat sekali mungkin. Saya Said Abbas, biasa dipanggil Abbas sih. Untuk saya sendiri lahir di Bangkalan. Sebenarnya saya lahirnya di Samarinda. Kebetulan ini akte yang salah, sudah terlanjur dibuat dari SD ya udah sampai sekarang. Saya kelahiran 11 November 1985. Saya cuma bekerja di 2 perusahaan. Cuma ya dibanding tadi Bu Joy itu sampai ada 4 kalau tidak salah. Kebetulan saya sebelumnya mengawali karir di Bayan Group, Set Bengalon. Kebetulan saya di PT Perkasa Nagakerta sama. Saya awal develop sistem itu di PIK kita nyebutnya di sana. Selanjutnya saya 2012 pindah dan bergabung di Trisensa Mineral Utama, salah satu anak perusahaan dari TBS Energi Utama tadi. Ada kita untuk di batu bara sendiri ada 3 perusahaan, ada Indo Mining, ada di Mitra Baratama Nusantara, dan Trisensa Mineral Utama sendiri. Nah, kebetulan kita ini yang si bungsu lah. Kebetulan juga saya paling junior dibanding mereka. Ini sertifikasi kita untuk 3 sistem. Tadi saya juga sedikit saya jelaskan kita mulai sertifikasi itu di sertifikasi kita pertama itu di 23 Agustus 2015. Waktu itu masih ISO 9001, ISO 14001 dan OSAS 14001. Nah, kebetulan di 2018 itu udah diperbarui ya dari OSAS ke lebih bermutasi ke ISO 45001. Di 10 September 2019 kita resertifikasi untuk sistem manajemen keselamatan K3-nya gitu lah. Selanjutnya di 26 Agustus 2021 kita resertifikasi kembali karena tadi agak yang 2 sistemnya itu masih statusnya surveillance, yang satunya resertifikasi. Jadi kita resertifikasi biar nanti untuk perpanjangan sertifikasinya berbarengan. Saya sih cuma 2 slide aja ya. Bapak Ibu mungkin tadi juga sudah disampaikan sama Ibu Joy, oleh Ibu Joy. Yang pertama mungkin komitmen top manajemen ya. Ini untuk meraih sertifikasinya, ini untuk meraihnya dulu. Nah, itu diperlukan komitmen dari top manajemen. Banyak metodenya ya. Salah satu tadi mungkin ya keterlibatan dari stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini mungkin ya tadi mitra kerja, terus ada top manajemen kita. Nah, kita lakukan kick off implementasi SMI. Nah, saya nyebutnya SMI, Sistem Manajemen Integrasi. Nah, di kick off ini merupakan event ini kegiatan grand launching persiapan implementasi. Jadi kita informasikan ke semua stakeholder bahwa kita nih Trisensa akan menerapkan sistem. Nah, akan menerapkan sistem di situ kita undang di dalam pertemuan. Ya, ini lebih baik lagi mungkin jika dilakukan ini di luar, di hotel atau di tempat yang memang lebih layak. Artinya ada keseriusan di sini melihatnya. Selanjutnya, kenapa komitmen teman-teman ini yang paling penting sebelum kita melakukan sertifikasi SMI untuk meraihnya itu karena apa? Kalau manajemen ini bukan cuma kita perlukan pada saat akan meraih, tapi juga mempertahankan. Karena ya dalam hal ini pelaksanaannya bahwa selama berjalannya sistem ini kita masih perlu dukungan lah dari manajemen, dari top manajemen, baik itu dukungan berupa moral dan material, dalam hal ini finansial ya pastinya. Yang kedua, lakukan gap analisis. Nah, atau biasanya kita sebut dengan analisa kesenjangan. Nah, untuk melibatkan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja yang dipersyaratkan oleh standar ISO sendiri. Nah, lakukan ulasan mengenai kebijakan tadi sudah dijelaskan cukup detail sama Mbak Joy ya, kebijakan sistemnya dibuat integrasi, di situ ada mutu, lingkungan, dan K3-nya. Tapi biasanya kalau orang tambang nyebutnya keselamatan penambang dan keselamatan pertambangan. Jadi kedepannya saya akan menggunakan istilah keselamatan pertambangan. Nah, selanjutnya prosedur dan proses yang sebelumnya telah dijalankan dibandingkan dengan sistem manajemen yang sedang diterapkan. Jadi kita melihat
perlu dalam hal ini untuk melihat prosedur yang sudah kita jalankan dengan sistem manajemen yang sedang mau kita terapkan ini, kita perlu personil yang paham atau pernah mengikuti training awareness. Karena ya sedikit beda, saya jelaskan sedikit bahwa di dalam sistem manajemen integrasi ini, dalam hal ini ISO ini, pemahaman per klausul itu tiap perusahaan itu nanti dalam penerapannya berbeda. Tapi selama memenuhi minimum requirement itu biasanya dianggap sudah memenuhi. Nah, untuk pemahaman ini yang memang perlu orang-orang yang paham atau pernah mengikuti training awareness. Kebetulan saya juga sudah pernah mengikuti itu sebelumnya waktu itu di Bayan Group. Nah, kebetulan waktu itu saya juga ditunjuk sebagai dokumen controller. Nah, kebetulan juga pada saat develop sistem, mungkin ya kalau saya sendiri yang bicara sistem itu dibangun seperti ini, mungkin ya beberapa tadi ada untuk orang cenderung akan susah untuk mengikuti namanya perubahan. Nah, akhirnya ditunjuklah satu konsultan. Kebetulan kita menggunakan kalau tadi domain ini menggunakan Arrow ya, Arrow, kita menggunakan Allsys. Nah, kebetulan saya juga di Allsys ini juga konsultan yang sebelumnya juga menggarap sistem kita di Bayan Group. Nah, kebetulan juga auditornya di QS, makanya saya juga memilih di QS. Nah, selanjutnya setelah membandingkan tadi dan menggunakan konsultan, kita lihat gap analisis ini. Karena cenderungan pada saat kita menerapkan sistem tadi, sebenarnya di pertambangan sendiri sudah ada SMKP ya, di Kemen 1827 2018 itu di lampiran 8 itu udah bagaimana teknis di bagaimana pedoman pelaksanaan kaidah teknis tadi penerapan SMKP Minerba dibahas di situ. Terus juga lebih detailnya di Keptirjen 185 tahun 2019 di situ juga ada petunjuk teknis bagaimana melaksanakan SMKP Minerba dan melakukan auditnya. Jadi bedanya tadi di sistem manajemen keselamatan pertambangan atau kita inikan dengan integrasikan dengan ISO 45001-nya itu bedanya. Kalau di ISO 45001 itu lebih ke awareness. Awareness itu artinya pemahaman kita dalam implementasinya dalam banyak bentuknya. Tapi kalau di SMKP Minerba itu kecenderungan sudah ada klausul atau yang kita tetapkan di elemen itu. Jadi ya mau tidak mau kita agak saklek nih. Tapi nah sebenarnya pada saat kita sudah menerapkan SMKP, sebenarnya sistem ini juga sudah terterapkan di ISO 45001. Cuma ada beberapa memang klausul yang belum masuk di sana. Nah, cuma tinggal kita mengintegrasikan. Nah, makanya gap analisis itu juga melihat seperti itu. Nah, bagaimana dengan 45.001-nya? Dengan 14.001-nya sistem manajemen lingkungannya. Nah, itu juga di pertambangan dalam hal ini di Permenaker nomor 1 tahun 2021 yang tentang proper juga sudah mengupdate hal itu. Artinya penilaian perusahaan ini hampir sama dengan audit lingkungan lah. Artinya beberapa memang pada saat kita melakukan sudah ada proper di perusahaan kita maupun itu properda. Kalau kita di Kaltim ini berdasarkan Pergub Kaltim nomor 61 tahun 2015 kan sudah ada nih. Ada beberapa yang harus dipenuhi. Nah, dalam hal ini penilaiannya. Sebenarnya hal-hal ini nanti akan pada saat kita gap analisis sebenarnya tidak akan terlalu banyak ruang perbedaan sistem itu yang harus kita penuhi, tinggal memenuhi sedikit kekurangan saja tadi. Nah, akhirnya di gap analisis ini kita bisa temukan. Terus di mutunya, nah, mungkin jika perusahaan sudah menerapkan sistem kendali mutu, mungkin ya walaupun sistem kendali mutu yang mungkin ya tidak terukur ya di 9001 seperti 9001, misalnya seperti menerapkan sudah Kaizen. Kaizen itu biasanya cenderungan untuk mengintegrasikan itu lebih cepat tuh ya ISO 9001 karena mengidentifikasi masalah, menganalisa proses, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi solusinya. Biasanya seperti itulah dalam hal ini. Artinya dalam gap analisis sendiri itu sudah cepat ketemunya biasanya. Kalau di pertambangan itu. Jadi tidak akan terlalu berat seharusnya. Seharusnya tidak terlalu berat karena klausul ISO itu juga memintanya bahwa peraturan persyaratan perundangan itu dipenuhi. Artinya pada saat itu dipenuhi hampir kita cuma paling tersisa di atas 70%, pencapaian kita di 70% lah untuk pemenuhan tadi, mungkin sekitar 30% untuk memenuhi kekurangannya itu pada saat gap analisis untuk memenuhi klausul-klausul dalam ISO tadi. Nah, selanjutnya pembentukan tim. Nah, tadi itu perlu. Kenapa? Ya tadi kerja tim yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Markus dan
Ibu Joy bahwa pembentukan tim itu perlu. Biasanya di kita itu kita bentuk ESO Center. Nah, ESO Center itu jadi untuk memudahkan, biasanya kita tunjuk satu orang di departemen itu, kita tunjuk sebagai sistem representatif atau kita nyebutnya sisrep. Nah, banyak juga sih, ada juga yang menyebutnya sistem controller dan macam-macam. Pokoknya itu bentuk tim dulu. Terus setelah itu buat time frame nih, time frame karena kita tadi kita menggunakan konsultan, kita susun time frame-nya bersama-sama konsultan. Kita susun time frame-nya kira-kira dari proses penyusunan trainingnya, kebijakan apa semua sampai audit, sampai di level auditnya, baru selanjutnya adalah melakukan training, awareness, dan internal audit serta training pendukung internal, training pendukung lainnya. Jadi di situ nanti masuknya di metrik kompetensi. Selanjutnya di implementasi dan perbaikan kinerja. Nah, implementasi dan perbaikan kinerja ini banyak tadi, seperti saya sudah sampaikan bahwa tadi Mbak Jo juga menyampaikan di persiapan dokumen. Di persiapan dokumen itu dari penyusunan dokumen berdasarkan level dokumennya, dari kebijakan, SOP, instruksi kerja, standar parameter, sampai dengan formulir. Nah, setelah persiapan dokumen atau informasi dokumentasi itu dibuat, disusun, selanjutnya baru kita melakukan perencanaan, membuat perencanaan atau jadwal-jadwal. Nah, ini perlu hal lagi nih karena tadi kita pembentukan tim, bangun komunikasi. Nah, disitulah di informasi perbaikan baru kita mengkomunikasikan. Dari perencanaan tadi mengkomunikasikan SOP, kebijakan dikomunikasikan, jadwal dikomunikasikan, satu mengimplementasikan, selanjutnya mengevaluasi dan melakukan tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya SMI juga memiliki persyaratan eksplisit. Nah, karena SMI ini kita lihat sistem manajemen integrasi tadi, penerapannya ISO tadi, penerapannya untuk versi-versi terbaru itu lebih ke risk based thinking atau pemikiran berbasis resiko. Biasanya kecenderungan ini mempermudah kita sebenarnya, karena manajemen juga akan berpikir bagaimana mempertahankan bisnis mereka. Pastinya dengan menerapkan sistem ini, hal itu bisa dicapai, masih terukur. Karena di situ masih risiko dipertimbangkan dari awal sampai akhir proses. Nah, selanjutnya itu dalam implementasinya ya. Terus tips dan trik mempertahankan sertifikasi SMI. Nah, ini mungkin tadi Mbak Joy juga sudah cukup baik menyampaikan. Mungkin ini kalau dari kami sendiri berikan sesuatu hal yang unik di dalam SMI. Biasanya kita itu cenderung akan bangga kalau sistem itu kita diberi nama. Jadi mungkin ya seperti Trisensa sendiri kita namakan Teams. Mungkin beberapa, kalau mungkin kita dengar beberapa perusahaan-perusahaan besar di luar sana juga punya mungkin KPC dengan prima nirbahayanya. Mungkin ada beberapa lah yang memang menamai sistem mereka. Trisensa sendiri, Temu sendiri menamai sistemnya dengan nama Teams, Trisensa Integrated Management System. Nah, jadi cenderung Teams, berarti grup nih, grouping gitu kan dengan tim, artinya bukan sendiri nih. Terus sederhanakan klausul di dalam SMI menjadi elemen. Nah, ini kadang kalau kita berpikir ini sulit nih, kalau kita akan mengontrol ini berdasarkan klausul-klausulnya untuk mempertahankan bahwa sistem ini tetap berjalan. Jadikan elemen, karena elemen ini untuk mempermudah, artinya ada beberapa klausul itu yang terintegrasi dan mungkin antar klausul itu berkaitan, karena proses penerapan SMI ini sendiri atau sistem tadi sendiri ya mungkin dari sistem PDCA-nya, Plan Do Check Action-nya. Nah, karena tadi dari perencanaan, pelaksanaannya, dunia melakukan, terus cek melakukan pemeriksaan, terus action-nya melakukan tindakan lagi apabila ditemukan ketidaksesuaian, ini menjadi satu elemen dibuatlah jadi elemen. Jadi jadikan segala sesuatunya lebih mudah. Nah, mungkin juga bukan cuma dengan memberi nama terus menjadikan elemen-elemen yang lebih mudah, terus buat juga sesuatu yang bermudah. Kadang gini, kecenderungan teman-teman itu setelah menerapkan sistem karena terlalu banyak form itu sebenarnya kan untuk mengontrol bahwa proses di dalam departemen itu berjalan dengan baik, perlu kontrol. Nah, sebenarnya banyak dengan
sekarang dengan kemajuan teknologi, kita buat lebih seperti paperless ya, ada via Messenger atau penggunaan Google Form yang lebih mudah, terus penggunaan software sebenarnya banyak, mungkin yang fasilitas perusahaan itu udah berikan sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi. Nah, untuk sistem informasi informasi via online tadi. Mungkin ya kita tahu di email Google itu ada Google Drive, kita bisa manfaatkan. Terus mungkin perusahaan bersyukur juga ada perusahaan sudah memiliki software-software yang memang dibangun untuk mempermudahkan atau sebagai kendali mutu dalam memastikan bahwa tiap-tiap proses itu terkontrol dengan baik. Nah, selanjutnya tadi bangun komunikasi internal, meeting bulanan, review sebelumnya dan plan-plan bulan berikutnya ya, supaya tadi energi itu tetap ada untuk mempertahankan. Karena tadi memang kecenderungan kita itu pada saat menerapkan itu lebih gampang, meraihnya itu lebih gampang, malah yang lebih susah itu mempertahankan. Karena apa? Mempertahankan tadi itu kecenderungan bagaimana membangun semangat teman-teman ini bahwa sebenarnya mempertahankan sistem ini mempermudah kerja, bukan menambah. Jadi sedikit saya sharing pengalaman pada saat sebelum melakukan menerapkan sistem manajemen integrasi tadi di 3 ISO tadi, kita pada saat terjadi komplain dari customer nih, komplain dari customer untuk memastikan bahwa oh ternyata ada produk kita yang nggak sesuai nih, mau penalti atau apa dan bentuk apa yang akan kita berikan, sebenarnya kita bisa memberi justifikasi sebelumnya akan sangat sulit sekali. Nah, karena dalam penerapan sistem manajemen integrasi tadi itu ada klausul mampu telusur atau traceability. Nah, jadi proses awal produk itu kita kita data dengan baik, kita dokumentasikan dengan baik. Jadi pada saat terjadi komplain untuk memastikan bahwa memang produk yang kita kirim itu sesuai, baik itu quality dan quantity-nya ke customer atau end user, kita masih punya bukti nih, tertata dengan rapi di traceability tadi atau di mampu telusur produk. Nah, akhirnya kita tidak perlu repot-repot lagi melakukan investigasi yang cukup rumit dan melelahkan. Nah, kita cuma tinggal ambil produk mana kemarin pada saat itu kita kirim ke buyer siapa, cek produknya. Sebenarnya batu bara juga produk penambangan itu kan sebenarnya tidak terlalu mirip dengan produk manufaktur ya. Manufaktur kan terlalu dengan seri atau sebagainya. Sebenarnya di penambangan sendiri produknya ya kebetulan kita di tambang batu bara, ya produk kita batu bara. Nah, batu bara yang kalori berapa nih, tipe berapa nih, kita lebih ke tipe nih. Temu kebetulan ada produknya Temu 48 waktu itu, Temu 49. Nah, kita cuma cek aja. Kebetulan, oh ini loh dari foto pada saat batu bara dalam bentuk in situ, ya, masih dalam perut bumi. Ini loh hasil pengborannya, hasil eksplorasinya, ini hasil eksploitasinya, ini pada saat transhipment atau pengapalan. Jadi kita cukup tertata dengan baik lah. Akhirnya proses itu cepat berlalu dan akhirnya ya clear. Nah, sebenarnya sistem itu mempermudah jika kita menganggapnya bahwa sistem itu mempermudah. Kadang kecenderungan orang merasa terlalu terbebani. Nah, apalagi sekarang semua serba paperless, pelaporan apa dan sebagainya bisa melalui sosial media atau grup-grup messenger, banyak yang bisa kita buat. Nah, sebenarnya sistem juga memperbolehkan seperti itu selama mampu bisa dibuktikan pada saat memang kontrol itu dilakukan. Nah, sebenarnya jangan malah justru dengan era yang sekarang ini penerapan sistem itu lebih mudah dibanding sebelum-sebelumnya yang memang benar-benar harus menggunakan kertas kerja. Nah, ini akhirnya menumpuk dan memang itu akan memberatkan kalau kita lihat. Tapi dengan sekarang yang lebih maju, kemajuan zaman, ya artinya juga kita juga meeting sudah bisa pakai Zoom meeting, sehingga nggak harus ngumpulin orang dengan susah payah. Nah, membangun komunikasi tadi. Nah, selanjutnya dilakukan peningkatan secara terus-menerus. Nah, tadi lakukan hal-hal yang menyenangkan dalam penerapannya. Karena apa? Kalau kita menganggap itu suatu beban, ya tadi. Nah, buatlah satu-satu kemajuan, buat hal-hal yang unik dalam penerapan sistem tadi. Nah, terus tidak lupa juga bahwa mempertahankan sertifikasi SM ini bukan hanya perlu dukungan dari teman-teman yang melaksanakannya, tapi juga dari manajemen lagi. Tadi kembali ke poin pertama, komitmen atau kebijakan dari top manajemen. Dalam hal ini juga kita juga cukup terbantukan ya dengan DKS sebagai auditor kita, ya artinya
Kalau kita nyebutnya tadi Mbak Joy ya cukup terbantu, ya kita nyebutnya auditor rasa konsultan lah, karena ya juga dalam hal ini DKS juga banyak membantu bahwa pada saat kita, karena kemampuan dari kita untuk sistem ini update. Jadi kalau kita lihat sistem ini update, artinya bahwa kemajuan-kemajuan di dalam pemahaman itu terus berkembang. Yang sebelumnya kita mengidentifikasi bahaya itu cuma resiko, tapi kita tidak melakukan identifikasi peluang. Dengan update-nya sistem ini ada peluangnya juga yang harus diidentifikasi. Nah, dalam hal itu juga dari dalam manual itu memang perlu pemahaman yang lebih. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.